Ada tradisi dan ritual 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ditemukan pada kitab Weda. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan, tanya pada kiainya, Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, nggak dapat sahabat ada nggak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi, pernah nggak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, madzhab Syafi'i. Pernah nggak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Nggak bakal ada di kitabnya, semua kitabnya nggak bakal ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di channel Gerakan Anti Wahabi. Para penonton setia, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab tuduhan orang Wahabi terkait masalah tahlilan, yang mana tradisi-tradisi tahlilan yang dilakukan oleh warga Nahdliyah oleh mereka kaum Wahabi dituduh adalah termasuk perbuatan bid'ah. Termasuk perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka ulama-ulama Wahabi atau orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah? Simpel saja alasan mereka, karena kegiatan tahlilan atau tradisi tahlilan tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Mereka berdalih dengan dalil kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang baru dianggap bid'ah dan setiap bid'ah dianggap sesat, dan semua semua kesesatan akan masuk ke dalam neraka. Lantas bagaimana cara menjawab dari tuduhan-tuduhan orang Wahabi? Maka jawaban yang pertama terkait masalah bid'ah tersebut, kita perlu memahami apa arti bid'ah itu sendiri. Bid'ah adalah fi'lu ma lam yu'had fi zamani Rasulullah SAW. Bid'ah adalah sesuatu atau pekerjaan, kegiatan yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Itu memang seperti itu pengertiannya, diterangkan di dalam kitabnya Yai Muhyiddin Abdus Samad yang berjudul Al-Hujajun Nahdliyah, bisa dicek sendiri. Jadi itu memang pengertian bid'ah adalah sesuatu atau pekerjaan, kegiatan yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Lah, tahlilan kan tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Kenapa kok warga Nahdliyah itu melakukan tahlilan? Maka jawabannya adalah tidak semua bid'ah hukumnya sesat. Orang-orang Nahdliyah atau ulama-ulama kita membagi bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang dianggap baik, sesuatu yang baru yang dianggap baik, ada sesuatu yang baru yang dianggap jelek. Dan dari hadis apa kok bisa warga Nahdliyah atau ulama-ulama kita membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Padahal di dalam hadisnya sudah jelas bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah hukumnya sesat dan setiap kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Maka jawabannya adalah diterangkan oleh Imam Nawawi, yang beliau menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menjelaskan di sana bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua, karena hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ditahsis oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi An Jarir ibn Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Jadi hadis itu menjelaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru yang dianggap baik, kemudian ada seseorang yang menirunya, maka seseorang yang melakukan kegiatan yang baru tersebut akan mendapatkan pahala, dan pahalanya seseorang yang meniru. Dan di dalam hadisnya dijelaskan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru yang jelek fa'umila biha ba'dahu, kemudian ditiru oleh orang lain, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka seseorang itu akan mendapatkan dosanya melakukan perbuatan tersebut, wala yanqusu min auzarihim syai'un, dan juga tidak mengurangi dosa-dosanya orang yang di situ meniru kegiatan tersebut. Oleh karenanya Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua. Dengan hadis tersebut ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Karena di dalam hadis tersebut ada dua, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik
Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru yang jelek, berarti kan bisa disimpulkan bahwasannya perbuatan bid'ah terbagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan juga cara menjawab orang Wahabi terkait masalah hadis tersebut juga ada ayat Al-Qur'an di dalam surat Anbiya ayat 30 yang berbunyi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan aku Allah menciptakan dari air semua sesuatu yang hidup. Allah menjelaskan di situ adalah fatkullun. Katanya Allah menjadikan dari air semua sesuatu yang hidup. Berarti semua sesuatu yang hidup yang ada di alam raya ini itu semuanya tercipta dengan air. Padahal secara kenyataan tidak seperti itu. Karena iblis pun diciptakan dari api. Iblis pun diciptakan dari api dan malaikat diciptakan dari cahaya. Oleh karenanya, di sini cara menjawab dengan jawaban yang kedua adalah di dalam hadis kullu muhdatsatin bid'atun, kullu bid'atin dalalatun, wa kullu dalalatin finnar. Kullun di situ tidak dimaknai semuanya, melainkan juga dimaknai sebagian. Karena dengan ada ayat Al-Qur'an tadi, bahwasanya ayat Al-Qur'an itu menjelaskan bahwasanya aku Allah menjadikan semua sesuatu yang hidup di alam raya ini dari air. Padahal kenyataannya kan enggak. Oleh karenanya di ayat ini dijelaskan bahwasanya lafadz kullun bermakna ba'dun, bermakna sebagian, dan aku Allah menjadikan semua atau sebagian sesuatu yang hidup dijadikan tercipta dari air. Oleh karenanya hadis kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar, di situ kullunnya tidak bermakna semuanya melainkan bermakna ba'dun atau bermakna sebagian. Itu cara menjawab orang Wahabi yang menuduh kita ahli bid'ah dengan hadis tadi kullu muhdatsatin bid'atun, dengan dua jawaban tadi. Lantas ketika ada orang Wahabi bertanya lagi kepada kita atau menuduh kita lagi sebagai ahli bid'ah karena tradisi tahlilan itu menyamai tradisi-tradisi orang Hindu, yang mana di warga Hindu di situ orang Hindu ketika ada keluarganya yang meninggal atau tetangganya yang meninggal akan ada acara selama 7 hari berkumpul-kumpul di rumahnya si mayit. Lantas tradisi tahlilan juga seperti itu, kita berkumpul-kumpul di rumah si mayit selama 7 hari. Berarti kan di situ tasyabbuh, menyerupai orang-orang Hindu. Kegiatan tahlilan berarti menyerupai orang Hindu. Dan itu juga dijelaskan dikutip dari Harry Pras itu. Harry Pras mengatakan bahwasanya kegiatan-kegiatan warga Nahdiyah di situ yang berupa tahlilan menyerupai tradisi orang Hindu, dan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Maka cara menjawabnya gimana? Cara menjawab tuduhan Wahabi bahwasanya kegiatan tahlilan itu menyerupai kegiatan-kegiatan orang Hindu. Cara menjawabnya adalah yang pertama dari hadis yang dijelaskan di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dijelaskan di dalam kitabnya Yai Idrus Ramli. Di situ ada hadis yang dinukil oleh beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi wa an Ibnu Abbasin qala lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Di situ dijelaskan ketika Rasulullah pada waktu itu berpuasa pada hari Asyura, dan kemudian Rasulullah memerintah para sahabat untuk juga meniru puasa tersebut, untuk berpuasa Asyura. Kemudian sahabat di situ bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kita menyerupai orang Yahudi. Maka katanya Rasulullah menjawab, kalau begitu faqala fa idza kana amul mukli insyaallahu sumnal yaumat tasi qala falam yatil amul muklu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya Rasulullah, kalau begitu, kalau memang puasa Asyura menyerupai puasanya orang Yahudi, tahun besok kita puasa ditambahi puasa di tanggal 9 yang sekarang dikenal dengan puasa Tasu'a. Jadi toh semisal nanti ada kegiatan atau tradisi yang menyerupai dengan orang-orang non-Islam, maka di situ sama Rasulullah disuruh menambahi atau disuruh
mengisi kegiatan tersebut yang menyerupai dengan orang-orang yang non-Islam, diisi dengan sesuatu yang memang di situ sesuai dengan anjuran-anjuran syariat, sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat. Dengan bukti ketika ada puasa Asyura yang menyerupai puasanya orang Yahudi, Rasulullah nyuruh menambah para sahabat untuk puasa Tasu'a. Namun Rasulullah tidak sempat berpuasa Tasu'a. Rasulullah diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dulu oleh Allah taala. Itu cara menjawab ketika memang kegiatan-kegiatan tradisi-tradisi tahlilan itu menyerupai orang Hindu. Maka dari hadis di atas bisa kita simpulkan bahwasannya ketika memang ada tradisi yang menyerupai dengan tradisi orang-orang Hindu, maka di situ kita isi dengan sesuatu yang memang dianjurkan oleh syariat, yang dianjurkan oleh tuntunan-tuntunan syariat, yang tidak keluar dari garis-garis ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya warga Nahdiyah di situ mengisi kegiatan 7 hari 7 malam itu dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan sholawat, dengan bacaan zikir yang memang di situ isinya sangat baik dan di situ memang dianjurkan oleh syariat dan tidak keluar dari garis-garis yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan tradisi-tradisi orang Hindu, yang di situ orang Hindu ketika memang ada tetangganya yang mati, maka 7 hari 7 malam mereka mendatangi keluarga tersebut. Namun kegiatan-kegiatan 7 hari 7 malam di situ berisi yang berupa kemungkaran, diisi dengan mabuk-mabukan, diisi dengan joget-jogetan, diisi dengan kemaksiatan. Oleh karenanya sangat tidak sama sekali ketika tradisi tahlilan disamakan dengan tradisi orang Hindu. Maka hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum maka seseorang tersebut akan termasuk golongan kaum tersebut, maka tidak masuk di dalam tradisi tahlilan, karena tradisi tahlilan sangat beda dengan tradisi orang Hindu, yang mana tradisi tahlilan diisi dengan sesuatu yang memang dianjurkan, yang memang diridhoi oleh Rasulullah SAW, sedangkan tradisi orang Hindu di situ diisi dengan kegiatan kemungkaran, dengan kegiatan kemaksiatan. Semoga bermanfaat untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang Wahabi yang menganggap tradisi tahlilan adalah bid'ah. Cara menjawabnya dengan 3 jawaban tadi. Kami kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.